teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu mengenalkan diri saya, yaitu nama saya Dian Oktaviana Borusi Hombing dengan NIM 1213171025, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi S1 Pendidikan Masyarakat, dengan dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Ibu Rina Suryani SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu 1. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau disingkat BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Pengertian BK menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Prayitno DKK 2003 mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling secara khusus meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir, yaitu 1. Mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. 2. Mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Dan 3. Memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ialah bimbingan dan konseling yang dapat menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Yang kedua, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan berperan untuk membantu individu dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik. Selain itu, fungsi ini berfungsi untuk memperbaiki sikap dan tindakan yang dilakukan siswa saat melanggar norma-norma tertentu. Dan yang ketiga, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini diberikan untuk membantu peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan, sehingga siswa bisa memelihara dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Materi selanjutnya yaitu 4. Prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling terbagi menjadi beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang menekankan bahwa segala informasi berupa data klien atau siswa tidak boleh diketahui oleh orang lain. 2. Prinsip kesukarelaan adalah prinsip yang menolak adanya unsur paksaan terhadap siswa atau klien dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. 3. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menginginkan adanya sifat keterbukaan dari siswa atau klien dalam memberikan keterangan dirinya maupun menerima informasi dari luar yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya. 4. Prinsip kegiatan adalah prinsip yang menginginkan siswa atau klien untuk aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan bimbingan dan konseling.
5. Prinsip kemandirian adalah prinsip yang menginginkan agar dengan adanya bimbingan dan konseling dapat membuat siswa atau klien menjadi individu yang mandiri. 6. Prinsip kekinian adalah prinsip yang mengharuskan problem yang dialami siswa merupakan problem yang terjadi sekarang. Untuk masa lalu ataupun masa depan dilihat sebagai dampak dan mempunyai keterkaitan dengan apa yang dilakukan siswa atau klien pada saat sekarang. 7. Prinsip kedinamisan adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling terhadap siswa atau klien selalu maju dan tidak monoton. 8. Prinsip keterpaduan adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan, layanan, bimbingan, dan konseling saling menunjang, harmonis, dan terpadu. 9. Prinsip kenormatifan adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan, bimbingan, dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. 10. Prinsip keahlian adalah prinsip yang mengharuskan segala kegiatan bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah-kaidah profesional. 11. Prinsip alih tangan kasus adalah prinsip yang mengharuskan pihak yang tidak mampu untuk menangani permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien untuk menyerahkannya kepada yang lebih ahli. 12. Prinsip Tutwuri Handayani adalah prinsip yang menuntut agar semua layanan, bimbingan, dan konseling dapat memotivasi siswa atau klien untuk selangkah lebih maju ke depan. Materi yang terakhir adalah 5. Arah layanan, bimbingan, dan konseling. Arah layanan, bimbingan, dan konseling terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pelayanan dasar. Pelayanan dasar berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan siswa yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar, dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosio-emosional. 2. Pelayanan pengembangan. Pelayanan pengembangan yaitu pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. 3. Pelayanan terapeutik. Pelayanan terapeutik adalah pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan peminatan. 4. Pelayanan arah peminatan adalah pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan atau lintas minat atau pendalaman minat peserta didik sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum yang ada. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun pengucapan, saya meminta maaf dan saya berharap kepada para pendengar ataupun pembaca dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.